Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Hardi. Saya dari kelas 1E dengan NIM 6670250093. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara singkat mengenai jurnal yang sudah saya review, yaitu jurnalnya Bung Yebi Maasan Mairudin S. SOS MA. Jurnal yang pertama adalah Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Nah, jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya etika publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Tangerang. Walaupun telah banyak prestasi, masih ada tantangan seperti kurangnya kesadaran etis pejabat yang memengaruhi kepuasan masyarakat. Keberhasilan pelayanan bergantung pada sikap etis penyelenggara, sehingga perlu penguatan sosialisasi kepercayaan dan standar etika agar pelayanan yang adil, efektif, dan bebas korupsi dapat terwujud. Selanjutnya adalah jurnal yang kedua yang berjudul Diskursus Demokratis Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal ini mengulas perkembangan demokrasi Indonesia dari Orde Baru hingga reformasi, menyoroti transisi, konsolidasi, dan peran institusi serta partisipasi masyarakat. Nah, penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki tahap konsolidasi demokrasi yang tercermin dari stabilitas politik, tingkat partisipasi yang tinggi, dan berfungsinya lembaga-lembaga secara efektif yang didukung oleh peran media, partai politik, dan organisasi masyarakat. Meski kemajuan signifikan telah dicapai dengan stabilitas politik dalam fungsi lembaga yang baik, tantangan kelembagaan dan kepercayaan publik masih perlu diatasi secara untuk menjaga keberlanjutan demokrasi. Nah, selanjutnya adalah jurnal yang ketiga, yaitu Analisis Program Pembangunan Nasional di Era Pemerintahan Soeharto. Jurnal ini mengulas secara menyeluruh tentang kebijakan pembangunan dan dinamika sosial ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru, mulai dari pertumbuhan penduduk, stabilitas politik, reformasi ekonomi, hingga program keluarga berencana. Penulis membahas keberhasilan seperti transisi demografik dan iklim, investasi yang kondusif, sekaligus menyoroti tantangan seperti pelanggaran hak asasi manusia dan ketimpangan sosial akibat kebijakan otoriter yang sentralistik. Analisis menunjukkan meskipun ekonomi tumbuh dengan politik stabil, dampak negatif terhadap masyarakat, desa, pertanian, dan kebebasan politik tetap menjadi perhatian penting. Selanjutnya adalah jurnal yang keempat, yang berjudul Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non-Pemerintah Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama dalam penanganan COVID-19. Jurnal ini mengulas secara mendalam peran dan aktivitas organisasi perempuan Islam seperti Fatayat dan Muslimat NU dalam merespons dampak pandemi COVID-19 di Jawa Tengah dan di Banten. Nah, meskipun berkontribusi dalam pemberdayaan, distribusi bantuan, edukasi, dan layanan sosial, peran mereka sering kurang dihargai oleh media utama karena budaya patriarki dan eksklusi sosial. Selanjutnya adalah jurnal yang kelima, yaitu yang berjudul Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. Nah, jurnal ini meneliti dinamika kekuasaan antara kepala desa formal dan kepala adat informal atau yang bisa disebut dengan olot di desa Boradok, Lebak. Nah, menggunakan teori shadow state, yaitu olot sendiri adalah
Paulus sendiri berfungsi sebagai mediator dan pengendali kebijakan serta praktik sosial, bahkan melebihi kekuasaan kepala desa, yang mencerminkan adanya praktik shadow state dalam pemerintahan desa. Meskipun kepala desa memiliki legitimasi hukum, kekuasaan sering dikuasai oleh kepala adat yang memengaruhi kebijakan dan praktik sosial. Nah, selanjutnya adalah jurnal yang keenam yang berjudul Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik, studi fenomenologi pada politisi perempuan di Banten. Jurnal ini membahas aktivisme politik perempuan di Banten dengan pendekatan fenomenologi, mengkaji motivasi, peran, dan keterwakilan perempuan di eksekutif dan legislatif. Penelitian menunjukkan perempuan aktif memperjuangkan keadilan gender meski menghadapi patriarki dan rendahnya keterwakilan. Artikel ini menyoroti pentingnya dukungan partai, kuota, dan pendidikan politik untuk mengatasi hambatan struktural dan budaya. Selanjutnya adalah jurnal ketujuh, yaitu berjudul Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai Politik. Nah, jurnal ini mengkaji perjuangan perempuan dalam politik Indonesia. Peneliti menyoroti hambatan budaya patriarki, struktur, dan ekonomi yang masih membatasi partisipasi perempuan meski ada kuota 30% dan upaya afirmatif, dan juga pentingnya redefinisi partai politik yang inklusif serta peran perempuan sebagai kader dan aktivis. Kemudian selanjutnya yaitu jurnal yang ke-8 yang berjudul Tirani DPR atas Negara, menggugat kuasa DPR RI menuju aktivitas pemerintahan. Nah, jurnal ini mengulas peran dan dinamika DPR dalam politik Indonesia, menekankan fungsi pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan yang harus dijalankan secara independen. Penulis mengidentifikasi tentang tantangan seperti dominasi kekuasaan, praktik oligarki, dan ketidakseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Nah, jurnal ini juga membahas perubahan DPR dari Orde Baru yang dikontrol eksekutif menuju reformasi dengan otonomi yang lebih besar, namun masih memerlukan reformasi sistem agar DPR berfungsi secara efektif. Selanjutnya adalah jurnal yang terakhir, yaitu yang ke-9 yang berjudul Dinamika Politik Catch All atas eksistensi perempuan di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Banten. Nah, jurnal ini membahas keterlibatan perempuan dalam politik, menyoroti tantangan patriarki dan peran kuota 30%, dukungan gerakan feminisme, dan partai politik meningkatkan partisipasi perempuan yang kini dilihat sebagai bagian dari dinamika politik inklusif. Baik, itulah review jurnal yang saya buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.